Wanita 19 tahun ini dipaksa nikahi kakek 85 tahun dan berbagi suami dengan 63 wanita lain. Pernikahan beda usia yang jauh memang bukanlah hal baru. Bahkan banyak pernikahan di antara pasangan beda usia berjalan dengan baik. Kendati demikian, banyak juga pernikahan beda usia yang tidak berjalan baik, karena sebelumnya memang ada unsur paksaan. Setidaknya itulah yang terjadi pada wanita satu ini. Seorang wanita terjebak dalam sebuah aliran agama. Karena hal itu pula dia harus menikah dengan pria berusia 85 tahun. Parahnya lagi, dia juga harus berbagi suami dengan 63 wanita lainnya. Dilansir dari Daily Star tanggal 8 Mei tahun 2020, wanita itu adalah Rebecca Musser, 44 tahun. Dia baru saja mengungkap sisi gelap dari sebuah aliran kepercayaan, yang menyebut diri mereka fundamentalis Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kelompok aliran ini beroperasi di Utah, Amerika Serikat. Kelompok aliran keagamaan itu dipimpin oleh Warren Jeffs, 64 tahun, yang saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup, setelah dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan. Di antaranya kekerasan seksual terhadap seorang anak, pemerkosaan berulang kali, dan insest. Pada kasus Rebecca, dia dipaksa menikah dengan pendahulu Warren Jeffs, Rulon Jeffs, yang dikenal oleh para pengikutnya sebagai Paman Rulon. Ketika dipaksa menikah, usia Rebecca pada saat itu masih 19 tahun. Dia berusia 85 dan saya berusia 19. Saya hanya pasrah pada kenyataan, bahwa itu adalah nasib saya untuk menyerah padanya. Itu mengerikan. Ini adalah abdi Allah, namun dia melakukan ini kepada saya, kata Rebecca. Setelah Paman Rulon meninggal pada tahun 2002, tongkat kepemimpinan kelompok aliran itu dipegang oleh Warren. Warren juga menikahi semua istri Rulon, kecuali 2 istrinya yang masih hidup. Semuanya berjumlah sekitar 20. Pada saat itu, Rebecca diberitahu bahwa dirinya bisa menikah dengan Warren, atau memilih suami lain. Siapapun yang kamu nikahi, aku akan menghancurkanmu dan melatihmu untuk menjadi istri yang taat, kata Warren. Kalau begitu, aku tersadar, kau bisa pergi. Dan akhirnya saya hanya berpikir, ini sudah berakhir, jawab Rebecca. Beberapa hari kemudian, dia berhasil melewati para penjaga dan melompati dinding kompleks Mormon, South Creek. Pelarian itu membuat Rebecca berakhir di Oregon, dan tinggal bersama salah satu saudara lelakinya, yang juga melarikan diri dari kelompok aliran itu. Saya berjuang dengan keputusan apa yang harus dilakukan, dan saya melakukannya. Akhirnya saya sadar, bahwa saya tidak bisa mengatakan ya untuk sesuatu yang tidak lagi aku setujui. Dan saya melakukannya, saya meninggalkan catatan di tempat tidurku. Aku bisa menyelinap melewati penjaga keamanan dan melarikan diri, kata Rebecca. Setelah kejadian itu, pejabat setempat akhirnya dapat merebut kembali kendali kota dan memilih wali kota non-FDLS pertama selama 100 tahun pada 2017.